kalian jatuh cinta bukan sama orang, tapi sama jurusan yang kalian pilih? Atau sebaliknya, masuk jurusan tertentu karena ada cinta, lalu pelan-pelan justru kehilangan rasa? Halo guys, selamat datang di podcast Suara Hati. Saya Jenny yang bakal ngobrol-ngobrol jujur dan cerita-cerita tentang cerita di balik jurusan. Kali ini kita kedatangan alumni SMK yang bakal ceritain tentang cinta di balik jurusannya. Langsung aja kita panggil. Halo David. Halo guys, kenalin nama gue David. Gue salah satu alumni SMK yang bakal nyeritain sedikit masa gue di sekolah ya. Oke? Sama ceweknya daripada cewek duluan yang suka sama gue. Gitu kak. Terus pas pertama kali lo ngerasa jatuh cinta di sekolah itu pas kapan? Waktu gue kelas 11, posisinya gue punya salah satu temen. Terus temen gue kayak ngasih tahu bahwa dia suka sama gue gitu. Ada, tapi satu jurusan, tapi dia kakak gue gitu. Terus masa PDKT-an kalian itu gimana sih? Kan kalian itu kan beda gitu tuh ya, beda tingkatan gitu tuh. Iya. Terus cara kalian buat deketnya itu gimana? Waktu gue PDKT itu, gue kan baru selesai main futsal nih. Waktu ada kelas meeting di sekolah, itu posisinya gue kelas 11, dia kelas 12. Nah gue kan udah baru selesai nih main futsal. Nah gue ke samping lapangan. Waktu gue lagi lepas sepatu, dia nyamperin gue, terus ngelulurin tangannya, ngasih es gitu, es apa namanya, es cekek. Kalau gak salah es cekek itu namanya. Waktu ya es cekek yang 2000-an, gue masih ingat itu rasanya rasa jambu kalau gak salah. Iya. Nah di situ gue kayak, wah kok dia perhatian banget gitu kan. Posisinya kan gue lagi butuh minum banget nih, baru beres banget gitu main futsal haus. Makanya gue ambil gitu. Jadi awal PDKT-nya itu dari situ? Iya, awal ketemunya itu dari situ gitu. Terus bisa deketnya itu gara-gara apa? Bisa deketnya itu pertama gue gimana ya, kayak cinta di sekolah itu kayak dijodoh-jodohin gitu sama teman gue, kayak ini si David gitu suka sama lu, padahal gue cuek gitu ya, biasa aja. Berhubung dianya juga ke gue kayak sering nanyain gua gitu ke teman gua ya akhirnya gua respon gitu. Yeah. Jadi dari situ tuh langsung pacaran atau enggak gitu, atau deket dulu gitu? Ya awalnya kita saling mengenal dulu, terus sering teleponan juga waktu kayak pulang sekolah gitu, cerita seharian, terus pernah berangkat bareng juga, kayak ngerjain tugas bareng gitu pernah. Nah, itu waktu deket-deket ya, belum pacaran gitu. Terus masa deg-degan di sekolah itu kan pacaran nih, pasti ada rasa dong deg-degan gitu tuh. Apa kalau di sekolah itu, apa itu? Pas kapan? Waktu gua ada sih momen deg-degan itu waktu gua nganter dia ya, mau ke kamar mandi dianya. Nah itu posisinya emang salah gua karena itu udah jam masuk pelajaran, itu setelah istirahat. Nah dia minta anter buat kamar mandi karena dia agak berani kan sendirian. Nah gua anter nih. Nah pas gue lagi nungguin dia di balik pintu kamar mandi ya, ada salah satu guru sarana prasarana itu, kalau gak salah namanya Bang Denny. Waktu ke sekolah itu ya Bang Denny. Nah dia ngomong gitu, kamu lagi ngapain? Kan ini udah jam pelajaran katanya kan. Terus kata gue, enggak pak, ini lagi nungguin temen, kata gue itu kan, karena kan gue gak enak ya. Gue takut disangkanya apa-apa gitu macam-macam, karena di situ gue cuma berdua, padahal gak ngapa-ngapain, gue cuma nungguin dia gitu. Itu kak, gue agak sedikit deg-degan lah gitu waktu itu. Terus setelah itu ya udah gitu tuh, gurunya percaya juga gitu? Ya percaya, karena si adalah namanya ya jangan disebut ya, dia juga bilang ke Bang Den itu bahwa gua cuma nganter dia gitu. Jadi Bang Den lebih percaya lah gitu. Yang paling berkesan gitu tuh, ada gak sih masa berkesan lu gitu tuh pas sama dia? Berkesan pasti sekolah. Masa berkesan yang paling berkesan gitu? Gua waktu itu pernah gak bawa duit sama sekali ya, gak bawa uang jajan sama sekali. Itu gua kan teman-teman gua pada ke kantin nih, pada jajan nih. Nah gua disamperin sama dia nih. Dia bawain apa coba? Bawain bekal. Kalau gak salah itu kan gue suka sama midog ya, atau midog gak? Goreng itu. Iya. Nah itu gua dibawain itu goreng nasinya itu kayak pakai apa sih yang kuning itu? Kunyit ya. Nasi itu pakai itu ya. Terus sama dog mie juga. Nah dia bawa tuh sama bawa es juga, ngasih ke gua ya. Di situ gua kayak ya Allah, kata gua dia baik banget itu ya, perhatian banget.
Berarti itu yang paling berkesan gitu Iya. ya. Posisinya itu tuh berkesan tuh udah pacaran atau belum? Itu waktu dia ngasih bekal ke gua tadi. Itu kalau nggak salah itu baru jalan 2 mingguan pacaran. Udah pacaran dia. Tapi udah pacaran. Iya, udah pacaran baru jalan 2 mingguan kalau nggak salah. Nah, itu dia berani banget gitu kan kayak nyamperin gua gitu ke kelas gua. Nah, situ gua kayak tersentuh lah hati kecil gua gitu. Tapi kan itu posisinya udah pacaran juga kan? Iya, itu udah pacaran. Itu awal-awal yang paling berkesan ya menurut gua. Terus kalau menurut lu lingkungan itu ngaruh gak sih sama hubungan kalian? Kayak lingkungan tuh kayak sekolah, temen gitu? Ngaruh gak sih lingkungan itu? Kalau lingkungan sekolah gue sih ya malahan kayak pada seneng gitu, apalagi teman-teman gue pada apa sih aduh pada ngedukung gue buat gue pacaran gitu. Terus oh pada ngedukung, lu pacaran itu ngedukung berarti? Ya kayak gue waktu pacaran itu malah dijodoh-jodohin kan sama dia, jadi ya gue lebih semangat aja gitu, lebih berani gitu. Apalagi kan teman-teman gue pada pacaran juga sama cewek-ceweknya. Terus awal ada gak sih rasa sakit hati? Kan namanya juga pacaran di sekolah nih, pasti ada dong rasa sakit hati atau cemburu gitu tuh. Ada gak sih gitu tuh? Ada sih satu ya, waktu dia itu lagi ngobrol sama nih, kayak gimana ya? Satu bangku gitu, satu meja berdua gitu ya. Dia itu lagi ngobrol berdua kayak curhat gitu. Ya posisinya kan nempel itu kan gue beda kelas sama dia. Nah gue lihat di jendela gitu ya. Kan gue nggak tahu ya dia lagi ngobrolin apa gitu. Terus dia juga gak ngasih tahu bahwa dia lagi sama cowok itu gitu. Gue kan ngiranya takut dia lagi ada hubungan gitu atau apa kan, namanya nggak tahu kan, gue di luar jendela juga liatnya. Nah di situ gue kayak, lah kok dia ngobrol sama cowok ya, kata gue. Kan dia posisinya udah pacaran sama gue. Nah di situ gue langsung tuh ke kelas tuh. Terus dia ngechat gue kan kayak lagi apa katanya. Enggak gue balas itu seharian. Terus dia malamnya nelpon. Nah di situ baru dia ngejelasin itu bahwa itu bukan siapa-siapa. Jadi gue yang salah paham itu. Karena kan gue tipe cowok yang cemburuan juga, yang gampang cemburuan. Gue gampang masalah besar ya, kayak masalah kecil aja gue cemburu gitu. Berarti cowok yang posesif gitu ya? Iya sih termasuk gitu, tapi kalau misalkan dia jujur terus ngasih tahu dulu ke gua gak bakal. Itu dia pastinya gak ngasih tahu gitu. Iya. Di setiap hubungan kan pasti ada konflik atau masalah. Menurut lu konflik terbesar lu tuh apa gitu? Ada juga waktu gua kan lagi di Ciamas nih, gua lagi mau beli bakso ya. Nah dia jalan sama cowok, naik motor dia dibonceng. Nah gua kira kan itu cowoknya ya. Nah di situ dia manggil gua, dia ngeliat gua, tapi gua karena gua kesel gitu ya ngeliat dia dibonceng sama cowok lain, jadi gua cuek aja gitu, gua pulang aja gitu. Nah itu seharian gua balas, gak kontekan juga, karena gua ngerasanya kayak dia kayak gitu kan. Gua udah di situ gua udah kayak kecewa gitu, gua udah gak mau lanjutin lagi lah gitu, udah gak mau gua balas lagi chatnya gitu kan. Karena posisinya itu dia gak bilang ya sama gue, gak bilang kalau mau ke Ciamas. Ternyata itu bukan siapa-siapa, ternyata itu cuma sepupu dia. Nah kan jadi gue awalnya marah gitu kan, kayak cemburu. Nah setelah dia ngasih tahu, terus sepupunya juga ngasih tahu ke gue ya, kayak nelpon gue gitu ngejelasin. Nah ternyata di situ cuma salah paham, tapi kita sempat selek itu sehari ya, gak kontekan gitu. Jadi setelah dia ngejelasin itu, dia langsung ngejelasin gitu, terus lo juga percaya gitu? Iya percaya, karena ditambahkan si sepupunya juga cowok itu ngejelasin juga ke gua gitu, kayak serius gitu, inilah itulah. Kalau gak percaya katanya lihat kartu keluarga juga katanya ya, sampai ngomong kayak gitu ya, saking gua marahnya gitu. Ya udah gitu di situ. Jadi setelah itu konfliknya udah selesai gitu? Udah. Masalahnya beres itu. Setelah dia ngejelasin masalahnya selesai? Iya, kata gua ya udah kalau itu benar gitu, tapi jangan kayak gitu lagi, saran gua gitu. Udah. Terus setelah itu kan posisinya nih, ini kan udah lulus ya? Yeah. Udah lulus sekolah. Hubungan kalian itu masih lanjut apa udah berakhir gitu? Nah kan dia kan lulus nih kan,
kan gua kan beda setahun sama dia. Nah dia kan lulus duluan, gua kelas 12. Nah dia itu kayak gimana ya, ke gua itu kayak kayak ngebosonin gitu kak, kayak jadi ke gua mikirnya lah kok dia berubah gitu kan. Nah pas gua tanya-tanya terus kata dia udah ya, dia kayak mutusin hubungan gua gitu ya. Dia ngomongnya ke gua mau lanjut karir katanya, mau fokus kerja gitu ya. Nah kata gua oh ya udah kalau misalnya mau kayak gitu. Nah jadi sekarang udah nggak ini lagi, udah gak ada hubungan lagi semenjak dia lulus sekolah gitu dan dia ngelanjutin kerja gitu. Ya udah kata gue. Alasan dia berakhir sama lo itu berarti gara-gara karir, Iya. alasan dia. Iya, gara-gara dia mau lanjutin karir gitu. Terus sekarang setelah udah gak ada hubungan, kalian masih deket apa asing gitu, apa masih sering berkomunikasi? Dibilang deket sih enggak ya, dibilang asing juga enggak ya. Gue masih sekontak, masih pernah saling ngasih kabar gitu, kayak ya chattingan cuma ngasih kabar lah gitu, kayak nanyain kabar dia nanyain kabar gua gitu. Udah nggak ada rasa lagi gitu, dia gak ada rasa, gua gak ada rasa, udah gitu. Jadi nggak asing gitu ya, tapi kalau berkabar mah masih gitu Iya, tuh ya? masih. Kayak temen gitu? Iya, kadang dia juga kalau misalnya dia lagi pulang kerja nih di rumah, kadang dia ngajakin gua kayak makan bakso yuk gitu atau makan mie ayam yuk, tapi gua nggak mau karena gua lagi dekat kan sama cewek juga ada ya, jadi gue gak enak gitu sama ceweknya sih yang sekarang. Jadi kalau sekarang masih ada kesempatan buat balik lagi gitu tuh, lu masih mau gak? Kalau ada kesempatan balik lagi ya gimana ya, posisinya gue lagi deket kan ya sama cewek ya, terus dia juga ya gak tahu ya, karena gue waktu itu pernah lihat dia foto berdua gitu sama cowok di kayak apa sih, kayak mirror kaca gitu ya. Nah makanya gue di situ, wah dia udah punya cowok nih. Nah makanya gue ngeberanin diri untuk ngedeketin cewek lagi gitu. Nah makanya kalau dibilang kayak gitu ada rasa balik lagi atau enggak, ya gue ngikut aja sih gue mah ya. Kalau misalkan dia masih peduli sama gue atau masih ada rasa sama gue, ya gue kasih feedback balik gitu. Iya. Feedbacknya apa? Perasaan juga Ya, gitu? ya perasaan juga maksudnya. Ya gue mau ikut aja lah gitu. Gue juga kan apa sih ngedeketin cewek baru karena dia duluan gitu, masih cowok kan, bukan gue yang duluan, jadi ya gue ngeberanin diri gitu. Terus nanti gimana dong kabar si cewek baru lu nya kalau lu nya tetap balik sama si cewek yang lama? Nah di situ kan gue baru dekat ya, belum pacaran, jadi gue kan tipikal cowok yang pacaran itu gak buru-buru ya, kayak kenal nih seminggu langsung pacaran. Gue sih nggak kayak gitu. Itu termasuknya kata gue bocil-bocil SMP ya, zaman sekarang gue males ngedengarnya juga. Jadi gue mendingan kayak harus tahu sifatnya dulu gitu kan, karakternya dulu, dia orangnya kayak gimana gitu ya. Nah kalau udah tahu semua, terus gue cocok, dia cocok, nah baru gue juga ya waktu pacaran sama mantan gue itu yang pas gue di sekolah, gue itu dekatnya sama dia sekitar 2 bulanan kak, 2 bulanan ya, karena nggak mau buru-buru lah gitu, harus apa sih satu tapi pasti gitu biar gak gonta ganti. Gue malas gonta ganti kayak Sama-sama tahu bocil-bocil. sikap gitu ya? Nah gitu maksud gue. Jadi kalau udah tahu sikapnya kayak gitu, terus kalau sikapnya nggak sesuai sama lu, itu bakal dilanjutin apa nggak? Apa mau lu rubah gitu? Kalau sifatnya gak sesuai kemauan gue ya gue sih mendingan udah ya, karena kalau misalkan gue terusin cinta terpaksa ya udah. Oh gitu. Terus nih ya, kalau semisal cewek barunya sesuai, berarti lu langsung pacaran gitu? Cewek barunya gimana? Iya. Kan lu kan tadi kan kayak mengenal sikap nih, kayak sampai berbulan-bulan gitu tuh buat menuju pacaran gitu tuh kan pasti kayak pengen tahu kan, sama-sama saling tahu sikapnya gitu. Terus kalau sikapnya kan kalau tadi nggak sesuai pasti sama lu bakal dilepas, nggak dirubah juga kan. Terus kalau misalkan sekarang tuh nemunya yang sikapnya sesuai sama kemauan lu gitu. Kalau misalkan dia bisa dirubah ya sama gua, nah gua bakalan lanjutin gitu. Apalagi kalau misalkan dia cinta, gua cinta, ya gua usahain sampai ke pelaminan nanti gitu. Karena gua udah gak mau gonta ganti lagi, udah capek. Oke, udah jauh banget ini ya kita ngomongin
sampai dari lu PDKT sampai sekarang udah lulus juga nih ya si ceweknya, banyak banget yang kita obrolin. Boleh gak sih kasih pesan atau kata-kata buat teman-teman kita atau saudara kita gitu tuh yang lagi pacaran semasa dia sekolah gitu tuh? Ada gak pesan atau kata-kata gitu tuh? Gua punya satu kata-kata ya. Nih, kata-kata buat kalian yang lagi nonton podcast gua, yang lagi pacaran di sekolah, gua cuman punya satu kata-kata buat lo ya. Ingat, ngejar cewek uang habis, ngejar uang cewek berbaris. Ingat pesan gua. Thank you, man. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Jadi podcast kita sudah. Selamat mendengarkan kembali di Suara Hati. Saya Jenny. Bye bye. See you guys.